Kita juga patut bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memperbaiki diri. Karena kita memang sebenarnya harus melakukan itu. Hari yang lalu, Bapak Ibu, sehari yang lalu, kemarin hari Sabtu, saya mendapat kiriman berita dari adik saya, bahwa di desa saya ada kepanikan. Ada kepanikan, orang-orang pada datang ke puskesmas karena terjadi peristiwa keracunan massal di desa kami. Sekitar 270 orang harus antri di puskesmas karena keracunan makanan di sebuah pesta. Siapa sangka orang yang datang di sebuah pesta, mereka kemudian mengkonsumsi makanan yang tidak sehat dan mengandung racun. Dan sangat mungkin itu sebuah kecelakaan. Sangat mungkin itu ketidaksengajaan, tetapi mengancam nyawa. Kalau mereka tidak merasa terancam, tentunya tidak perlu antri datang ke dokter untuk mendapat pengobatan. Bapak Ibu terkasih, ada sesuatu yang benar-benar di luar kontrol kita. Ketika orang datang ke sebuah pesta untuk bersukacita, tetapi tanpa sadar dia menghampiri malapetaka. Ini bisa terjadi di mana saja. Bukan hanya ketika terjadi peristiwa keracunan makanan di sebuah pesta yang diadakan oleh saudara-saudari kita yang lain. Kecelakaan bisa saja terjadi, kesempatan bisa saja tiba-tiba hilang ketika orang yang keracunan tersebut tidak segera tertolong. Orang bisa saja seketika kehilangan kesempatan, tetapi kalau kita masih ada di tempat ini, kita perlu bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan. Kesempatan untuk apa? Itu pertanyaannya. Banyak orang tidak memahami bahwa kesempatan yang Tuhan berikan hanya sekali saja, hanya satu kali saja. Kapan itu? Ya, ketika kita masih ada di bumi ini. Di bumi ini adalah kesempatan hanya satu kali saja untuk kemudian kita masuk ke abadian di sebuah tempat yang kekal menurut Alkitab. Kita ada di dalam kemuliaan kekal atau kita ada di dalam kenistaan abadi. Penderitaan abadi atau bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya, dan kesempatan itu sekarang ini dan sangat terbatas sesuai dengan waktu yang Tuhan tetapkan. Kalau di dalam Mazmur 90 ayat 10, 70 atau 80 tahun, itu kalau tidak terjadi kecelakaan. Kecelakaan tidak harus ketika kita datang ke pesta kemudian keracunan seperti kisah tadi. Kecelakaan bisa saja terjadi karena kita tidak bisa mengelola hidup kita dengan baik, kemudian kita sakit-sakitan dan akhirnya meninggal. Tapi bagaimanapun juga ketika kita masih ada kesempatan, inilah kesempatan. Kita mau belajar menghargai waktu yang masih Tuhan berikan. Hari ini saya masih ada di tempat ini, berdiri di tempat ini, saudaraku bersama-sama dengan saya di tempat ini. Besok kita tidak tahu apakah masih punya kesempatan. Mari kita pelajari kesempatan apa yang Tuhan berikan. Kita baca Yesaya pasal 55 ayat 6. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Kesempatan hidup kita adalah kesempatan untuk kita mencari Tuhan.
sampingannya ya mencari uang. Kan begitu. Mencari uang dulu atau mencari Tuhan lalu sampingannya cari uang. Ada anak muda berkata kepada saya, "Mas, saya akan melayani. Kapan? Nanti kalau saya sudah sukses." Suksesnya kapan? Ya nanti kalau uang saya banyak. Banyaknya berapa? Pokoknya banyak, Mas. Kalau saya sudah sukses, maka saya akan melayani. Nah, kalau nggak sukses, saya pasti sukses, Mas. Ketika dia di kampungnya merasa diri sukses, kemudian hidup di kota, dia melihat orang yang kehidupannya lebih dari dirinya, maka dia merasa tidak sukses. Walaupun pulang kampung, orang mengatakan, "Kamu sukses ya." Dan dia mengatakan, "Aku belum sukses, karena di kota, di tempat aku tinggal, aku juga belum seperti orang-orang." Orang-orang semacam ini tidak akan mencari Tuhan. Karena ukurannya salah. Alkitab mengatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, artinya ada saatnya di mana Tuhan tidak akan bersedia kita temui. Kapan itu? Kalau kita sudah terlambat. Kalau kita sudah tidak punya waktu lagi. Kalau kita sudah tidak diberi kesempatan untuk bertobat. Kalaupun kita ada di bumi ini, ketika nurani kita benar-benar sudah tumpul dan tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Kalau kita sudah menutup mata, maka kita tadi menyanyi. Saat kerling, kita tidak bisa memberi isyarat bisu. Saat ini kita bisa berkomunikasi dengan berbagai cara. Suatu ketika, hanya kerling saja nggak bisa. Melek, direm nih, melek neh. Dipejamkan, melek lagi, tapi masih hidup. Sulit untuk dapat mencari, meskipun masih ada sedikit kesempatan. Tetapi berbeda dengan sekarang. Alkitab mengatakan agar kita mencari Tuhan. Selama kapan? Selama Tuhan masih berkenan ditemui. Jadi kalau kita ada di tempat ini, Bapak Ibu terkasih, kita dalam upaya untuk dapat bertemu dengan Tuhan. Apakah Tuhan ada di sini? Ya, Tuhan Maha Hadir. Jadi kalau kita ada di rumah, menjalankan aktivitas kita sehari-hari, di situ juga kesempatan untuk kita dapat menemui Tuhan. Kalau kita bekerja, kalau kita sekolah, kalau kita melakukan aktivitas yang lain, itu dalam rangka kita mencari Tuhan. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Dekat tetapi perlu berseru ketika kita masih jauh. Tetapi ada suatu ketika kita sudah menemukan dan sudah mulai ginesko dengan Tuhan, seperasaan dengan dirinya, ada saatnya kita tidak perlu berseru. Tetapi dengan bahasa tubuh kita, dengan kerling kita pun Tuhan sudah tahu maksud hati kita dan kita bisa mengerti kehendaknya. Kepada orang-orang yang belum menemukan kehadiran Tuhan di dalam dirinya, Alkitab mengatakan agar kita mencari Tuhan. Kenapa demikian, Bapak Ibu terkasih? Karena kita lahir ke dunia yang telah gagal membangun hubungan dengan Sang Pencipta, Bapak Ibu terkasih. Hari ini kita ada dan lahir di muka bumi ini, di dunia yang sudah gagal membangun hubungan dengan Tuhan. Di dunia yang hubungan dengan Tuhannya sudah rusak. Sehingga Tuhan menjadi sesuatu yang tampaknya kurang jelas. Sehingga Tuhan menjadi sesuatu yang bagi beberapa orang mustahil untuk dapat ditemui. Sehingga kehadiran Tuhan itu identik dengan perkara-perkara duniawi. Ketika kita mencari Tuhan karena kita ingin mendapatkan sesuatu, kita berusaha sendiri tetapi kita tidak menemukan, kemudian kita mencari Tuhan seperti orang-orang yang ada di luar sana yang mencari dewanya ketika punya masalah. Orang berkata, bagi yang sakit mari datang kepada Tuhan, Anda akan disembuhkan. Kalau tidak sakit nyari Tuhan enggak? Yang dicari Tuhan atau kesembuhan?
Kalau saudaraku dalam resesi ekonomi, sulit, terkena kutuk utang piutang kok kutuk, utangnya niat, begitu suruh bayar kutuk. Saudaraku akan diberi kelimpahan. Lah, kalau saudaraku nggak punya utang, datang kepada Tuhan enggak? Kalau saudaraku berbeban berat, mengalami masalah rumah tangga, stres, berkepanjangan, datanglah kepada Tuhan, maka akan mendapat ketenangan. Kalau rumah tangganya baik, bahagia, selalu sukacita, nyari Tuhan tuh enggak? Gereja kadangkala tidak menawarkan Tuhan, tapi menawarkan sesuatu yang sangat remeh-temeh, yang kemudian akan berakhir ketika nanti kita dikubur. Kalau uang kita banyak, ketika dikubur berakhir atau tidak? Kalau saudaraku punya banyak BPKB, sertifikat tanah, punya banyak rumah, apartemen, kalau saudaraku dikubur, ikut dikubur atau tidak? Aku mencintai papaku, cinta sampai mati. Karena papaku sudah meninggal, papaku akan dikuburkan, tapi tidak untuk sertifikatnya, tidak untuk BPKB-nya. Saudaraku, kita lahir di dunia yang begitu dan agama-agama menawarkan kebahagiaan, bukan menawarkan Tuhan itu sendiri. Bukan menawarkan Tuhan. Tetapi Alkitab, carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Hari ini kalau saudaraku datang ke tempat ini untuk mencari yang bukan Tuhan, mungkin saudaraku bisa kecewa. Kalau saudaraku mencari kenyamanan, mungkin saudaraku akan bisa kecewa. Tetapi kalau saudaraku benar-benar mencari Tuhan, kita akan bisa mengerti posisi kita ada di mana, karena kita sebenarnya lahir dan hidup di dunia yang telah gagal membangun hubungan dengan Sang Pencipta. Orang berupaya mencari Tuhan. Maka ketika kita sekolah minggu, seringkali kita diajari menyanyi. Ke gunung tinggi-tinggi ku naik mencari damai. Naik gunung juga gak ketemu Tuhan, turun gunung tidak ketemu Tuhan, ketemunya Yesus. Yesus adalah Tuhan yang menghampiri kita, dan kita menemukan yang disebut kehadirannya itu. Dalam rupa manusia yang dapat kita pahami, dapat kita mengerti, dapat kita rasakan, dapat kita sentuh kehadirannya, dapat kita pahami apa yang dikatakannya. Mari kita lanjutkan, Bapak Ibu terkasih. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 32, Alkitab dalam terjemahan Firman Allah yang hidup menulis demikian. Apakah faedahnya saya melawan orang-orang di Efesus yang seperti binatang buas itu, kalau hanya untuk apa yang saya peroleh di dunia ini? Paulus sedang berbicara kepada jemaat di Korintus. Apa faedahnya ketika aku melawan orang-orang yang tidak kenal Tuhan, yang menyerang iman Kristen dengan sebuah serangan membabi buta seperti binatang, yang tidak percaya tentang kebangkitan tubuh, yang tidak percaya tentang hidup setelah kematian itu, kalau hanya untuk mencari apa yang di dunia ini. Artinya, kalau kita datang kepada Tuhan, kalau kita menjadi orang Kristen hanya mencari hal-hal lahiriah seperti berkat materi, kesembuhan, kebahagiaan di dunia ini, itu akan mengecewakan. Tidak ada gunanya. Kalau kita tidak akan hidup lagi setelah kita mati, lebih baik kita bersenang-senang, marilah kita makan, minum, dan berpesta pora. Peduli apa? Sebab bukankah besok kita mati dan segala sesuatu akan berakhir? Jadi Bapak Ibu terkasih, kalau setelah ini, setelah kita ada di tempat ini, tidak ada hidup setelah kematian, buat apa kita ada di sini? Kalau kita mencari menjadi orang Kristen kemudian hanya
untuk hal-hal materi, buat apa kita ada di tempat ini? Buat apa kita susah-susah? Buat apa saya datang ke tempat ini jauh-jauh? Bukankah besok kita mati? Maka orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dan tidak percaya hidup setelah kematian, mereka mengatakan, hidup cuma satu kali kok, mari kita senang-senang. Buat apa susah? Kalau kita tidak akan hidup lagi setelah kita mati, lebih baik kita bersenang-senang, kata Paulus. Marilah kita makan, minum, dan berpesta pora. Peduli apa? Sebab bukankah besok kita mati dan segala sesuatu akan berakhir? Artinya Paulus berkata bahwa ada sesuatu di balik kehidupan yang sekarang ini. Kalau hari ini kesempatan kita untuk mencari Tuhan hanya untuk perkara materi, lebih baik kita bersenang-senang. Tetapi tampaknya tidak begitu. Ada kehidupan setelah kematian. Kembali ke Yesaya pasal 55 ayat 6. Di dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Bahasa yang sederhana lagi. Bapak Ibu terkasih. Dikatakan demikian. Kembalilah kepada Tuhan selama masih dapat. Ya. Kembalilah kepada Tuhan selama masih dapat. Jadi mencari Tuhan selama ia dapat ditemui, artinya kembalilah kepada Tuhan selama masih dapat. Berserulah kepadanya selama masih dekat. Karena tampaknya untuk kembali kepada Tuhan itu tidak mudah, maka kita perlu berseru, tolong Tuhan. Kita diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi wadahnya Tuhan. Artinya, kita diciptakan oleh Tuhan di dalam keserupaan dengan pribadinya, agar kita memiliki pikiran dan perasaannya, Bapak Ibu terkasih. Namun kemudian dosa telah merusak kita, sehingga kita tidak seperasaan dengan Tuhan dan tidak sepikiran dengan Tuhan. Faktanya, ketika kita datang kepada Tuhan pun, kita ingin mencari berkat-berkatnya, bukan Tuhannya. Maka ini kemelesetan, ini yang disebut hamartia. Ini yang disebut dosa. Oleh karena itu, selama kita masih hidup hari ini, mari kita kembali kepadanya, kembali kepada Tuhan selama masih dapat. Bagaimana? Kembali kemana? Kembali kepada kehidupan yang sesuai dengan pikiran dan perasaannya. Hidup kudus, tidak bercela, bukan hanya baik. Dunia ini mengatakan yang penting aku baik sama orang. Bapak Ibu, baik belum tentu kudus. Itu. Baik belum tentu kudus. Tetapi kalau kudus pasti benar dan baik. Tuhan ingin kita benar-benar benar. Dan untuk mencapai itu kita perlu berjuang. Meskipun anugerah keselamatan itu sudah diberikan, tapi kita perlu berjuang. Saudaraku berjuang kan? Dari rumah datang ke tempat ini. Sore-sore waktunya kita bisa santai duduk minum kopi, masih datang ke tempat ini. Saya dari Solo datang ke tempat ini harus menempuh perjalanan 2 jam. Perjuangan Bapak Ibu. Tetapi sampai di tempat ini pun, kita juga kadangkala belum bisa merasakan kehadiran Tuhan. Dan kita perlu berseru. Kita bisa kembali kepada Tuhan dan merasakan benar-benar kita sudah dalam titik bersama dengan Tuhan. Ketika kita merasakan kekudusannya itu, benar-benar kita nikmati dan kita tidak berselera dengan dosa. Maka kita perlu berseru. Ketika kita mendapati pikiran dan perasaan kita tidak sama dengan apa yang Tuhan pikirkan dan rasakan, maka kita perlu berseru. Ketika dosa ada di dalam benak kita, ketika ada gagasan-gagasan dan perasaan-perasaan yang menyimpang dari apa yang menjadi isi hati Tuhan, kita perlu berseru. Maka kita menyanyi, tolong aku hidup kudus,
tidak bercela. Tolong aku untuk berkenan di hadapanmu. Hanya Engkau satu-satunya tujuan hidupku. Persiapkan diri sebagai mempelai di kerajaanmu. Yang bisa sehati sepikiran dengan Tuhan adalah mempelainya. Yang bisa sehati dan sepikiran dengan saya secara cepat, dengan kerling saja, dapat menangkap pikiran saya, yang ada di sini hanya istri saya, mempelai saya. Gereja, kita bisa menjadi mempelai Tuhan kalau kita sepikiran dengan Tuhan. Untuk kembali kepadanya di kesempatan yang masih ada saat ini, sebelum kita menutup mata, Bapak Ibu, kita perlu kembali kepada Tuhan dan mulai berseru. Kita harus belajar menyeru nama Tuhan. Kita harus biasa menyeru nama Tuhan. Tuhan, tolong aku. Kita harus akrab dengan kalimat itu, Tuhan, tolong aku. Ada yang seorang yang tidak pernah berseru. Nggak pernah berseru. Berseru itu apa sih? Buat apa sih sebut-sebut Tuhan? Aku kan bisa jalan sendiri. Seumur hidup dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Suatu ketika sudah kepepet. Orang kalau kepepet, itu mengalami ancaman, tersandung, jatuh. Yang dipanggil siapa? Bisa ibunya, bisa Tuhan. Tapi kadang juga bisa umpatan. Itu menggambarkan Tuhannya itu siapa. Kalau orang sudah biasa menyeru nama Tuhan, yang dipanggil pasti Tuhan. Dalam keadaan kepepet mau mati, yang dipanggil Tuhan. Tuhan atau siapa? Kembalilah kepada Tuhan, Bapak Ibu. Mari kita kembali kepadanya. Kembali memiliki pikirannya, kembali memiliki perasaannya. Bapak Ibu terkasih, mari kita menengok jauh ke belakang setelah manusia jatuh dalam dosa. Setelah manusia jatuh dalam dosa, Bapak Ibu terkasih, manusia telah meleset dari rancangan Allah semula, tidak memiliki pikiran dan perasaan yang sama dengan Allah. Yang ada di dalam benaknya bukan kesucian, tetapi hanya dua, baik dan jahat. Kalau begini baik, kalau begitu jahat. Baik menurutku itu lebih banyak daripada baik menurutmu. Maka orang selalu memikirkan bahwa apa yang dilakukan pasti baik, meskipun itu melukai perasaan orang. Seorang pencuri pun ketika ketangkap, dia merasa pahlawan karena dia berkata, saya mencuri karena kebutuhan ekonomi. Ada seorang ibu mencuri susu di sebuah supermarket, kemudian ketangkep. Alasannya apa? Karena saya kepepet, ini yang terbaik saya lakukan untuk anak saya. Karena saya perlu susu, maka saya mencuri. Jadi baik dan jahat selalu satu paket, saudaraku. Baik untuk apa dan bagi siapa. Tapi lebih banyak orang baik untuk dirinya sendiri. Bahkan ketika orang menjalani hidup pernikahan dan memutuskan untuk menikah pun juga meleset, tidak sesuai dengan pikiran perasaan Tuhan. Banyak orang berkata kepada saya, kenapa kamu mau menikah? Karena saya ingin bahagia. Sehingga pasangan hidupnya dijadikan objek untuk membahagiakan dirinya. Maka orang berkata kepada saya sudah tidak bahagia lagi Pak, saya mau pensiun dari pernikahan ini. Maka dia mengajukan perceraian. Lalu saya mengatakan, tidak ada perceraian di dalam Tuhan Yesus. Nah, bagaimana caranya? Salah satu harus mati. Lalu orang itu mulai berdoa, kapan ya dia mati? Kenapa begitu? Karena mencari bahagia. Saya sudah tidak bahagia. Artinya ketika membangun pernikahan juga tidak untuk membahagiakan, tapi untuk mencari bahagia. Meleset karena buah pohon pengetahuan. Bukan kesucian. Kesucian menggambarkan tentang keberadaan Tuhan di dalam pikiran dan perasaan kita. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa yang terjadi demikian. Alkitab dalam terjemahan firman Allah yang hidup dari Kejadian 6 ayat 3.
Lalu Yahweh Tuhan berfirman, rohku tidak akan terus-menerus diam di dalam manusia dan dipermalukan, karena ia sama sekali jahat dan menuruti keinginan dagingnya semata-mata. Meskipun orang itu mengatakan baik, seringkali bisa saja jahat di mata orang lain dan jahat di mata Tuhan, karena tidak kudus. Kecenderungan hati manusia berbuat kejahatan, kemudian manusia tidak pernah diajari kejahatan sudah bisa melakukannya. Nggak usah diajarin nipu aja lah, bisa nipu. Aku akan membatasi umur manusia sampai 120 tahun saja. Itu di zaman Nuh. Manusia kemudian, karena kalau Tuhan terus tinggal di dalam manusia yang tidak mau bertobat, hanya dipermalukan saja. Ciptaan Tuhan kok kayak gitu, pikiran dan perasaannya. Ciptaan Tuhan kok kayak gitu ulahnya. Melakukan dosa dan kemelesetan sudah menjadi hal yang biasa, dan kemudian mereka tidak merasa bersalah. Maka Tuhan membatasi umurnya 120 tahun saja. Dan sekarang saya akan bertanya kepada saudara, adakah saudaraku yang hari ini, saat ini, hidup di Jogja ini, mau dikasih umur panjang sampai 120 tahun? Angkat tangan, langsung saya doakan. Ada? Loh, kok nggak ada? Budina nggak mau, langsung nggak mau. Kenapa? Boyon katanya. Kenapa nggak mau? Konsolnya hilang, mati kabeh. Keriput. Saya sebenarnya mau menampilkan foto nenek saya, ya bahasanya nenek. Nenek saya, kemarin lebaran saya sama istri pulang ke desa, seorang nenek ngobrol. Saya nggak begitu. Aku itu sebenarnya ya tahu kamu datang siapa, bisa dengar, tapi nggak ngerti kamu ngomong apa itu, mau gembreng tok. Nek, lahirnya kapan tuh nenek itu? Umurnya sudah 90 lebih, saudaraku. 90 lebih. Jenengan lahir kapan sih? Zaman Londo teko loh. Padahal Belanda itu di sini 350 tahun ya loh. Zaman Londo teko. Udah menderita, temannya mati semua. Bapak mertua saya umur 82 tahun. Saudaraku tahu? Saya kemarin tertawa waktu lebaran. Bapak saya makan apa, Pak? Makan kerupuk. Kerupuk dicelup teh panas. Nah, kerupuk kok dicelup teh. Kenpo. Itu baru 82 tahun. Ada yang 120 mau? Saya doakan, sungguh, pasti. Saya bawa minyak urapan. Nggak mau. Ada pembatasan. 120 tahun. Ini yang saya tulis warna merah, kita baca bersama-sama. 2, 3. Itulah kesempatan bagi manusia untuk memperbaiki diri sebelum manusia itu kembali kepada Sang Pencipta atau tidak kembali sama sekali. Jadi kalau kita ada saat ini satu kesempatan untuk memperbaiki diri agar kita bisa memperbaiki citra hidup kita, memiliki keserupaan dengan Tuhan di dalam pikiran dan perasaan kita, Bapak Ibu terkasih. Kesempatan untuk memperbaiki diri kita, kalau kita hidup di zaman Nuh, maka 120 tahun. Karena kita hidup di zaman postmodern ini, di tahun 2023 ini, saudaraku sampai berapa kesempatannya? Karena saya menawarkan seperti di dalam Alkitab 120 tahun saja, saudaraku sudah tidak mau. Sekarang saudaraku mau berapa? Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun dan jikalau kuat 80 tahun. Ada yang mau 80 tahun? Angkat tangan. Gak ada lagi piye. Kalau Oma udah 80 tahun, udah lewat. Ada? Masa hidup kami 70 tahun, jikalau kuat 80 tahun. Ada yang mau? Angkat tangan dulu. Ayo, lihat Mazmur 90 ayat 10 dibuka dulu. Kalau ada yang mau 80 tahun nanti ada bonusnya di situ.
Mazmur 90 ayat 10. 2, 3. Belum ketemu? Pakai Android juga lama ya, saudara. Apalagi pakai buku. Mazmur 90 ayat 10. Ayo, 2, 3. Nah, bonusnya apa? Itu bonus. Kalau 80 tahun, bonusnya kesukaran dan penderitaan. Ya Oma ya, anak-anak sudah pergi semua, cucunya pergi, di rumah segini bicaranya sendiri. Lalu encok, pegelinu, jalan juga tidak bisa cepat seperti dulu. Meskipun kita perlu bersyukur, 80 tahun pun saudaraku sudah berkurang. Jadi saudaraku, kita punya kesempatan saat ini untuk memperbaiki diri, saudaraku. Kita harus datang kepada Tuhan, berseru kepadanya, Tuhan tolong aku untuk hidup kudus tidak bercela, agar aku memiliki pikiran dan perasaanmu, agar aku dapat diperbaiki cara berpikirku, aku agar dapat diperbaiki cara merasa, agar aku dapat diperbaiki cara di dalam menjalani kehidupan, sehingga keberadaanku di rumah ini, di sekolah ini, di kampus ini, di kantor ini, menjadi lambang kehadiran Tuhan. Orang lain bisa merasakan kehadiran Kristus ada di tempat ini, apapun profesi kita. Kesempatan untuk memperbaiki diri. Ini ketika kita masih hidup. Tapi kalau kita sudah semakin tua kalau dari muda tidak berusaha untuk memperbaiki diri, saya tua saya rusak. Nek wis kesuwen angel didandani. Kalau sudah terlalu lama sulit diperbaiki. Begitu loh. Maka mumpung masih ada kesempatan. Hari ini ada anak-anak kita yang masih muda. Bersyukurlah kalian, kalaupun rusak belum terlalu parah seperti kita yang orang-orang tua ini. Karena kita tampaknya lebih suka kehadiran uang daripada kehadiran Tuhan. Kan begitu. Enggak ya? Di sini tidak, di tempat yang lain. Sudah rusak, saudaraku. Bapak Ibu terkasih. Kita lanjutkan apa yang tertulis dalam Yesaya pasal 55 ayat 7. Terjemahan yang sederhana, bahasa Indonesia sehari-hari. Hendaklah orang jahat memperbaiki hidupnya dan mengubah jalan pikirannya. Ini luar biasa. Memperbaiki diri dengan cara apa? Kalau kedapatan sesuatu yang jahat di dalam pikiran kita, kalau kedapatan sesuatu yang tidak baik dalam perasaan kita, kita harus segera memperbaiki dengan jalan apa? Merubah jalan pikiran. Kita seringkali ketika kita disakiti ingin balas dendam. Kita jengkel, kita ingin marah. Kalau kita mendapati itu kejahatan, nurani kita berkata bahwa itu salah, segera rubah jalan pikiran itu. Dari dendam, jengkel, dan ingin marah-marah menjadi berdoa. Tuhan ampunilah orang ini. Seperti Tuhan Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sehingga kita tidak jadi marah-marah, tidak jadi ngomel-ngomel, tidak jadi nendang panci, tidak jadi nendang kucing yang ada di rumah kita. Saudaraku, sesegera mungkin kata Alkitab. Kalau kita punya pemikiran yang jahat, kita ingin membalas kejahatan dengan kejahatan, maka segera dirubah. Hendaklah orang jahat memperbaiki hidupnya, karena kecenderungan hati manusia berbuat kejahatan. Dan mengubah jalan pikirannya. Biarlah ia kembali kepada Tuhan, supaya dapat belas kasihannya, supaya mendapat belas kasihannya. Hendaklah ia berpaling kepada Allah kita, sebab Tuhan mengampuni dengan murah hati. Kalau kita bisa memanfaatkan kesempatan hari ini, yang diberikan oleh Tuhan untuk memperbaiki diri
Tuhan memberikan pengampunan dengan limpahnya, dengan murah hati. Kalau besok kita masih hidup, ada kesempatan berikutnya. Dan terus-menerus setiap hari dibaharui, dari hari ke hari, kata firman Tuhan. Dikatakan kita mengalami pembaruan budi dari sehari ke sehari sampai pada titik di mana kita habis nafas. Kalau kita habis nafas, haleluya, sek ketemu Tuhan. Mau enggak? Ada yang enggak mau habis nafas? Tak tawarkan lagi. Hidup terus? Enggak mau. Ini tak tawari apa-apa enggak mau semua, gimana ya? Kalau habis nafas kita ketemu Tuhan. Itu kerinduan Tuhan, itu kerinduan kita. Maka kita ada di tempat ini. Apapun masalah kita, saudaraku, akan menjadi kecil kalau kita melihat masalah yang lebih besar di mana kita harus benar-benar hidup suci. Masalah kita yang paling besar adalah ketika kita belum dapat hidup suci sesuci-sucinya, seperti dikatakan Bapak Gembala Senior tadi pagi. Suci sesuci-sucinya. Fanatik sefanatik-fanatiknya tapi tidak melukai orang. Yang salah adalah fanatik tapi melukai. Kalau kita fanatik lalu debat. Menghina orang. Fanatik kepada Tuhan, aku mau suci sesuci-sucinya. Masalah sebesar kita itu, kalau masalah kita sudah sebesar itu, saudaraku, masalah yang lain kecil. Kenapa saya sampai di tempat ini? Masalah terbesarnya adalah saya harus melayani Tuhan saya. Saya harus setia kepada Tuhan saya. Maka saya sampai di tempat ini. Masalah yang besar, kalau saya tidak memandang itu, yang besar apa? Capek, pegelinu, encok Pak Advin, itu alasan lagi nyetir mobil macet. Banyak kita seringkali beralasan mencari banyak dalih, kata firman Tuhan. Tetapi kalau kita memandang masalah yang begitu besar, bahwa kita akan habis napas suatu saat nanti, hembusan nafas kita akan berakhir, kita harus bertemu langsung dengan Tuhan tepat. Jadi tidak meleset. Kemarin hari Lebaran saya berkenalan dengan seorang pensiunan tentara, seorang Kristen yang pernah bertugas di perbatasan antara Kalimantan dan Malaysia. Dia berkata, Pak, sebenarnya sejak tahun 80 perebutan wilayah itu, perpindahan patok itu menjadi masalah serius. Ya kalau di sini hanya 1 mili, meleset 1 mili, nanti sekian kilo wilayah Indonesia bisa tercaplok banyak. Tetapi di tahun 80, dilihat dari map, sudah kelihatan bahwa patoknya bergeser. Jadi map itu sudah ada sejak dulu, saudaraku. Kita baru kenal Google Map ya. Artinya apa? Kalau kita meleset hari ini tidak segera diperbaiki, kita hamartia, meleset dari sasaran, tidak seperasaan dengan Tuhan, terus-menerus tidak segera memperbaiki diri, bertambah hari, bertambah serong, semakin jauh dari pikiran dan perasaan Tuhan. Saat kita mengembuskan napas terakhir, saudaraku, kita nggak akan ketemu dengan Tuhan. Meleset, kebelasuk, kecemplung neraka. Tuhan tidak pernah mengendaki kita masuk neraka, saudaraku. Mungkin kita bisa kebelasuk. Maka kesempatan ini, satu kesempatan harus kita gunakan. Hendaklah orang jahat memperbaiki hidupnya dan mengubah jalan pikirannya. Biarlah ia kembali kepada Tuhan supaya mendapat belas kasihannya. Hendaklah ia berpaling kepada Allah kita sebab Tuhan mengampuni dengan murah hati. Kita lanjutkan. Masih di Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Tuhan berkata, pikiranku bukan pikiranmu dan jalanku bukan jalanmu. Setinggi langit di atas bumi, setinggi itulah pikiranku di atas pikiranmu dan jalanku di atas jalanmu. Ini yang terjadi kalau kita masih meleset. Setinggi langit di atas bumi, jalan pikiran Tuhan sama jalan pikiran kita tidak ketemu. Tuhan menghendaki kita kembali kepadanya,
Tuhan menginginkan kita hidup kudus tak bercela. Tuhan ingin menaruh pikiran dan perasaannya di dalam hidup kita. Tuhan ingin bersekutu dengan kita sejak di bumi sampai di surga. Tuhan ingin terjadi yang ada di bumi ini sama seperti di surga. Tetapi kita ingin yang remeh-temeh. Sakit, sembuh. Nggak punya duit, diberkati. Kan meleset, saudaraku. Hidup di dunia merokoknya rajin. Begitu batuk datang kepada Tuhan mau sembuh. Meleset toh. Ingin memberikan kepada Tuhan bukan karena kita mencintainya, tetapi karena kita ingin mendapat berkat dan imbalan. Kalau kita memberi maka kita akan diberi. Kalau kita memberi perpuluhan maka akan diberikan 30, 40, 100 kali lipat. Nggak nyari Tuhan, meleset. Tuhan mengatakan kalau kita tidak memperbaiki diri, kita tidak mengerti pikiran dan perasaan yang terjadi seperti ini. Tuhan berkata, pikiranku bukan pikiranmu dan jalanku bukan jalanmu. Maka tidak heran ditulis di dalam Alkitab, ada orang di hari akhir berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, melakukan banyak mukjizat demi namamu. Tetapi Tuhan berkata, enyahlah engkau pembuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal engkau. Mengusir setan, loh, saudaraku. Bernubuat, memberitakan Injil. Kenapa? Aku tidak mengenal, aku tidak ginesko dengan kamu. Apa yang kamu lakukan bukan berasal dari pikiranku. Bukan merupakan perasaanku, itu programmu sendiri. Karena kamu melakukan itu bukan mengalir dari perasaan. Pertanyaannya kalau kita ada di tempat ini lalu kita membangun sebuah perhimpunan kudus di tempat ini. Benarkah kita melakukan ini mengalir dari perasaan Bapa di surga? Kalau sebuah gereja dibangun bukan karena aliran perasaan Bapa di surga juga akan sia-sia. Yang terjadi hanya sosialita Kristen. Lebih parah lagi BPJS Kristen. Budget pas-pasan, jiwa sosialita. BPJS. Kita hanya kumpulan sosial saja, selfie sana, selfie sini, tampil sana, tampil sini. Hidup kita sama aja dengan orang di luar sana. Kita mulai curiga dengan gereja lain. Nah, tidak seperasaan dengan dirinya. Bapak Ibu terkasih, setinggi langit di atas bumi, setinggi itulah pikiranku di atas pikiranmu, dan jalanku di atas jalanmu. Maka mari kita kembali kepadanya. Memiliki pikiran dan perasaan Tuhan. Lalu apa yang ada dalam pikiran Bapa? Ini pertanyaan. Apa yang ada dalam pikiran Bapa? Yang ada dalam pikiran Bapa adalah bahwa kita mengetahui jalan pulang ke rumahnya. Maka dikatakan tadi, hendaklah orang yang berdosa segera kembali. Jalan pulang ke rumahnya. Bagaikan anak yang terhilang pulang ke rumah bapaknya. Baik terhilang di dalam rumah maupun terhilang di luar sana. Kita ingat perumpamaan tentang dua anak. Yang satu anak bungsu hilang memboroskan harta orang tuanya. Kemudian yang satu anak sulung hilang di dalam rumah, tidak bisa menikmati hubungan dengan bapaknya. Tuhan ingin kita kembali pulang ke rumah Bapa kita sejak di bumi ini. Dan kita tahu jalan pulang. Kesempatan ini adalah kesempatan yang begitu luar biasa. Kesempatan emas kita adalah kesempatan untuk memperbaiki diri agar kita tahu jalan pulang. Tidak sedikit orang berkata kepada pendeta, Pak, kenapa kakekku sudah terlalu payah? Kenapa? Sakitnya lama. Terus bagaimana? Datanglah Pak, doakan. Kenapa? Supaya segera dapat jalan padang. Nah, gimana maksudnya? Bukakan jalannya supaya dia cepat. Cepat bagaimana? Cepat pulang. Saya bukan malaikat penjabut nyawa. Saya bukan Yomodipati, kata Pak Dalang. Yomodipati itu dewa penjabut nyawa, menurut pewayangan. Biarlah dia mengerti jalan pulang. Tidak usah dibukakan oleh orang. Hari ini kita belajar supaya kita menemukan jalan pulang.
Yohanes 14 ayat 2. Ini kehendak Bapa. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kita kembali kepadanya. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3. 2, 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat 4. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalannya. Sudah tahu jalan pulang? Kira-kira kalau hembusan napas terakhir, saudaraku kemana? Sudah pasti? Yakin Om? Yakin atau tahu? Di sini dikatakan loh, dan kemana aku pergi, kamu yakin jalan ke situ, begitu? Orang berkata, yang penting kan yakin Pak, beriman pada Yesus. Enggak, di sini dikatakan, dan kemana aku pergi, kamu tahu. Tahu jalan pulang. Kalaupun kita tidak dijemput oleh Tuhan, dikatakan di sini, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini istimewa. Tuhan Yesus menjemput. Kalaupun tidak dijemput, namanya kita anak, maka kita tahu jalan pulang ke rumah Bapak kita. Kesempatan itu hanya ada sekarang, waktu kita ada di dunia ini. Oleh karena itu jangan sia-siakan. Mari kita mulai berjuang untuk mengerti kehendak Bapa, merasakan, dan juga memahami pikirannya. Kita berseru kepadanya, karena kita ada di dunia yang sudah rusak, yang sudah tidak terarah kepada Bapa di surga. Ini yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu terkasih. Jangan pulang dulu sebelum tahu jalan pulang itu. Saudaraku akan tahu kalau saudaraku sudah seperasaan dan sepikiran dengan Bapa di surga. Kalau nggak seperasaan, nggak tahu. Bapak berjalan ke selatan, saudaraku ke utara, nggak ketemu. Kan bumi bulat Om, tidak wong ngeyel. Banyak jalan menuju Roma, itu. Banyak jalan juga menuju surga. Enggak. Yesus katakan, akulah jalan. Nah, saudara, satu kesempatan ini kita lakukan. Kapan? Satu ini, waktu kita masih hidup. Kalau sudah mati, saudaraku jangan berharap, aku enggak mau Om sekarang, nanti kalau aku udah mati aja. Loh, nek mati gimana? Kan aku nanti didoakan. Saudara, saya tanya, saya kasih tahu ya. Saudara waktu hidup aja enggak didoakan. Apalagi udah mati dikubur 5 hari, 10 hari, 7 hari, lupa. Gitu saudaraku. Dan gak jamin. Orang yang gak doakan saudara repot sendiri-sendiri. Saudara tahu gak? Ketika saudaraku hidup aja berdoa untuk diri sendiri aja jarang kan? Maka orang datang kepada pendeta-pendeta, tolong doakan dong. Lah kenapa? Doa sendiri, aku gak bisa berdoa loh. Itu banyak orang Kristen. Maka nggak usah bahasa Jawa apa ya, jaga nih apa ya, mengharapkan doa anak cucu manjur, saudaraku. Anak cucumu nggak doakan nanti, repot, gitu, repot. Manusia kan repot. Hari ini kita mau memperbaiki diri. Nggak apa-apa jumlah kita sedikit, yang penting pikiran perasaan kita benar. Ini yang dapat saya sampaikan. Mari kita hayati apa yang Tuhan ingin kita boleh kerjakan selama kita masih hidup di dunia ini. Satu kesempatan, yaitu saat ini. Amin. Mari. Damn.